Sahabat DKB, salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 29 April 2026 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Yoce Handri Karu dari GKI Kebonjati Bandung dengan judul Apa yang Engkau Kehendaki? Didasarkan pada Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28, dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Matius 20 ayat 21. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkan sabda Allah. Bapa di sorga, kami mohon Engkau dengan Roh Kudus menolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar, dan punya keberanian untuk mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Pakailah seluruh peralatan di studio YKB untuk jadi alat dalam tangan Tuhan, supaya penyampaian renungan ini boleh diterima dengan para sahabat YKB dengan jelas dan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Matius pasal 20 ayat 21, dengarkanlah firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Sahabat, kebesaran sejati tidak terletak pada kuasa atau posisi yang kita pegang, melainkan pada pelayanan yang kita berikan dengan kerendahan hati dan cinta kasih yang tulus. Nilai hidup seseorang tidak diukur dari jabatan atau pengaruhnya, melainkan dari seberapa besar kerelaannya untuk melayani orang lain. Pertanyaan Yesus kepada ibu anak-anak Zebedius tampak sederhana. Apa yang engkau kehendaki? Namun pertanyaan ini menyelidiki hati, memaksa mereka memeriksa motivasi di balik permintaan yang mereka sampaikan kepada Yesus. Yesus tahu bahwa di balik permintaan itu tersembunyi ambisi pribadi, keinginan akan posisi dan kuasa, bukan pemahaman tentang pelayanan seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Yesus tidak menegur dengan marah, melainkan mengajak dia untuk melihat bahwa kemuliaan dalam kerajaan Allah bukan berasal dari posisi tinggi, melainkan dari kerendahan hati dan kesediaan melayani. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bagi Yesus, duduk di sebelah sisinya bukan soal posisi, melainkan tentang bagaimana berpartisipasi dalam melaksanakan misi Yesus. Sahabat, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya mencari kehormatan atau melayani dengan kasih? Sebab dalam pelayananlah kita menemukan arti kebesaran yang sesungguhnya. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua. Sahabat, bila ada pengalaman-pengalaman tertentu ketika ada godaan dalam diri untuk menjadi menonjol, menerima pujian, dianggap penting dalam pelayanan, atau ketika merasa sedih karena pelayanan yang tidak dihargai, tidak diberi pujian oleh orang-orang tertentu, dan Anda berhasil mengatasi perasaan itu, silakan tulis di kolom komentar, supaya boleh menjadi berkat dan pembelajaran bagi sahabat DKB yang lain. Jika ada di antara sahabat DKB TV yang ingin didoakan, silakan sampaikan pokok doanya kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Atau bisa kunjungi website kami. Website yang baru dari YKB adalah www.ykb-media.org. Kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Silakan tuliskan saja di menu
dukungan doa yang ada di website YKB. Mari kita berdoa. Tuhan, godaan untuk mendapat posisi, mendapat pujian, mendapat prioritas dalam hidup ini memang kerap kali datang menyergap kami. Berikan kami Allah hati yang terus sadar bahwa pelayananlah yang akan membuat siapapun mendapat perkenan dari Tuhan. Bahwa kebesaran dan kemuliaan terletak pada kesediaan untuk melayani dengan sepenuh hati. Ajar kami untuk terus menyadari hal ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para sahabat DKB yang mengalami kesusahan mencari pekerjaan pada saat ini. Mereka yang sudah menyampaikan lamaran ke berbagai tempat namun tidak pernah mendapat panggilan. Tuhan, beri mereka kreativitas. Teguhkan iman mereka. Beri mereka kemampuan untuk mencari peluang-peluang usaha di tengah-tengah semakin terbatas memang lapangan pekerjaan pada saat ini. Berikan kepada pemerintah kami juga kecerdasan untuk memikirkan nasib banyak rakyat Indonesia yang sekarang sedang dalam keputusasaan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Biarlah dengan kecerdasan pemerintah kami, pergumulan dari saudara-saudara kami dapat terpenuhi. Perjumpakanlah mereka dengan anak-anak Tuhan yang punya peluang-peluang kerja, punya peluang-peluang usaha, supaya mereka dapat menemukan jawaban dari doa-doa dan usaha yang mereka kerjakan selama ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.